Tadi siang itu saya ada lihat satu keluarga ya, suami istri dari Arab Saudi itu yang akhirnya mereka terima Kristus. Tapi memang risikonya tinggi ya, sehingga harus lari dari negaranya kalau tidak dipancung itu loh. Jadi memang agama itu sangat luar biasa kerasnya. Bahkan si perempuan atau ibu itu dia katakan ketika mereka ragu tentang kitab sucinya, mereka bertanya ke pemuka agama tuh dilarang bertanya itu. Lanjut nih, Galaxy J4. Ya. Mikrofonnya dinyalakan. Silakan Pak Galaxy. Malam Pak Paul. Selamat malam. Yang tadi sudah dibahas sedikit itu. Saya pikir untuk Pak Kace itu seperti Pak Paul punya cara bagus loh. Dibuka rekening, kemudian ada laporan. Saya pikir kalau mereka mau memang membantu Pak Kace ya seperti yang Bapak sudah lakukan selama ini. Ya, jadi memang open management ya. Kalau ya seperti yang Pak Paul lakukan itu keren banget loh Pak Paul. Artinya memang itu hati yang tulus, ikhlas mau membantu ya. Jadi tidak mempunyai satu apa begitu ya. Saya pikir siapa mereka itu harus melihat apa yang sudah Pak Paul lakukan sehingga tidak menimbulkan dosa. Tidak menimbulkan dosa itu yang pertama. Yang kedua Pak Paul, saya kebetulan orang awam sih. Saya senang nonton di YouTube untuk rohani itu. Tadi siang itu saya ada lihat satu keluarga ya, suami istri dari Arab Saudi itu yang akhirnya mereka terima Kristus. Tapi memang risikonya tinggi ya, sehingga harus lari dari negaranya kalau tidak dipancung itu loh. Jadi memang agama itu sangat luar biasa kerasnya. Bahkan si perempuan atau ibu itu dia katakan ketika mereka ragu tentang kitab sucinya, mereka bertanya ke pemuka agama tuh dilarang bertanya itu. Jadi memang mereka kenapa larang bertanya? Karena memang mereka tahu di dalam kitab mereka banyak kelemahan Bapak. Jadi maka itu tadi Pak Daud yang tadi Pak Paul berikan kesempatan tapi dia bunyikan itu tuanya itu loh apa. Dan memang saya pikir dengan apalagi seperti Pak Paul dan teman-teman yang kemarin juga saya katakan orang cerdas pasti tinggalkan Islam Pak Paul. Karena benar ya, kita selama ini juga sudah bertahun-tahun ikut dengan Christian Prince ya. Oh itu dahsyat. Satu waktu kalau Pak Paul bisa dengan Christian Prince juga keren tuh Pak Paul. Jadi memang harus kerja bergotong royong ya untuk menyelamatkan mereka juga gitu loh. Jadi ketika kalau Kristen dimenangkan di Indonesia, ya saya pikir Indonesia akan maju ya. Tapi kalau mereka masih mayoritas, saya pikir sulit karena teologinya tuh teologi mengancam tuh sih. Ya tidak ada damai. Memang saya kira begitulah. Jadi saya pikir apa yang sudah Pak Paul dan teman-teman lakukan itu, ya kita dukung dalam doa sehingga pada waktunya banyak yang dituai. Mungkin begitu Pak Paul ya. Ya. Tuh nanti memang kita harus jalan bersama-sama. Masalahnya untuk jalan bersama-sama itu butuh kerendahan hati. Iya, benar. Untuk jangan suka menyesatkan orang lain. Bisa enggak? Ya, jadi begini, ini ya minta maaf saya langsung sambung ya. Saya memang terus terang kalau ngomong dogma itu saya kurang pas begitu. Karena menurut saya, ini saya orang awam, nanti Pak Paul bisa benarkan. Menurut saya kitab suci kita mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu yang tertinggi kasih itu. Kasih, kalau kita kuasai teologi tapi kalau kita nggak punya kasih ya sama aja. Atau bagaimana Pak Paul? Saya pikir yang paling tertinggi itu kasih. Ya jadi bukan masalah, bolehlah secara teoritis ya, tapi kalau dibawa dalam ranah mengkafir-kafirkan itu saya kira nggak pas ya, kalau saya ya.
Jadi apa yang sudah Pak Paul lakukan itu kasih yang nyata ya. Dan saya pikir itu kesaksian loh Pak Paul. Tuhan berkati loh. Oke. Itu kesaksian yang real ya. Begitu Pak Paul. Iya. Kita lanjut ya. Nah, Pak Hardianto Tan, silakan. Ya. Salam. Udah kedengeran nih? Ya. Oh iya. Ya salam teman-teman. Bos Paulus nih, Pastor Paul. Ya. Aduh, ini soal Pak Kase atau apa bebas ini? Oke. Kita tanya jawab Alkitab ya, bukan buat paparan ya, karena ini memang kita waktu untuk Bible study ya, untuk belajar Alkitab sama-sama. Jadi lalu ceramah karena nanti waktu kita habis. Karena iya benar. Koinonia online. Koinonia itu seperti kalau kamu pergi ke gereja. Nah, jadi jangan gunakan untuk bicara politik. Hari ini kita nggak gubrak-gubrak. Hari ini kita waktunya untuk berhimpun bersama, belajar firman Tuhan. Gitu. Belajar firman Tuhan ya. Waduh, saya juga orang awam ini kurang begitu mengerti. Lagi mau belajar-belajar sama Pastor Paul ini. Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Jadi juru selamat, saya sendiri juga bukan dari Kristen yang dari lahir ya. Jadi setelah ya dari kecil sih sudah Kristen gitu, tapi belum dibaptis. Karena didikan orang tua juga tidak ada secara ketat supaya kita masuk agama ini agama itu gitu. Waktu itu kan zaman dulu ya. Jadi saya setelah menikah, siapa yang istri saya ya saya ikut aja. Jadi istri saya Kristen ya saya dibaptis sekalian. Jadi waktu anak saya lahir jadi Kristen. Tapi ya kurang begitu maksudnya mengimani gitu ya, mengimani dalam arti saya selalu ke gereja gitu enggak. Jadi kalau ada kesempatan atau waktu luang ya saya ke gereja. Tapi dalam kehidupannya itu ya saya sudah sedikit-sedikit mengimani tentang kehidupan bergereja gitu. Cuma hanya karena keterbatasan gitu ya, jadi kan kita tidak bisa secara terus-menerus gitu. Cuma kadang ada yang mentoring, kadang-kadang enggak gitu. Jadi tapi di dalam kehidupan saya sudah menerapkan anak-anak saya masuk Kristen. Jadi anak saya 2 sudah dibaptis semua sejak lahir. Sekarang pun sudah dewasa, sudah pada kerja gitu. Jadi belakangan karena ini banyak waktu kosong atau apa, saya ya ikut pelajarannya maksudnya ikut YouTube-nya Pak Paul, YouTube-nya siapa yang Kristen gitu. Jadi ya saya sebenarnya haus akan iman, tetapi ya haus akan rohani, tetapi karena keterbatasan hidup ya sekedarnya saja. Itu apakah kita itu juga saya sudah ikut pelepasan itu dengan dokter Pastor Paul Bastaman itu. Saya coba juga ya ada manfaatnya gitu. Terus jadi saya ngajak ke sana ke sini ya saya ikut mana yang masuk. Bentar, saya mau nanya nih. Ya, saya mau nanya. Ya, terus baiknya gimana nih Pak? Definisinya keterbatasan sehingga tidak bisa menjadi Kristen? Bukan menuntut ilmunya gitu, maksudnya mempelajari. Pak Hardianto Tan ini sudah dibaptis belum? Sudah dibaptis sejak anak saya lahir itu. Jadi anak saya kan udah 26 tahun. Itu sama umurnya. Jadi baptis. Oh, sudah dibaptis umurnya ya, sudah 20 tahun 6 yang lalu ya, 26 tahun. Ini Pak Hardianto Tan sekarang sudah dibaptis. Iya, betul. Terus tadi yang dimaksud dengan tidak bisa sungguh-sungguh beriman itu maksudnya? Bukan sungguh-sungguh beriman ya, saya mengimani, cuma pelajaran-pelajaran secara Kristen itu saya tidak begitu paham karena tidak ikut pelajarannya gitu maksudnya. Tetapi secara ritual ya saya ikuti gitu. Kalau ritualnya ritual itu bagaimana? Ya kan kita pas kebenaran di gereja Katolik ya ikut ritual gereja gitu. Ya misa gitu ikut. Ajaran Kristus itu yang bagaimana yang dimaksud? Ya. Ajaran Kristus itu cuman simpel loh. Iya. Ajaran Tuhan Yesus itu simpel sekali.
kasihlah Tuhan, kasihlah sesamamu. Udah selesai. Udah gitu ya. Iya. Kalau melakukan Tetapi itu, mereka kan banyak sekali doa-doa yang ditentukan gitu loh. Saya yang nggak hafal semuanya. Paling yang saya ingat ya doa Bapa kami gitu. nggak harus hafal, kita nggak ada disuruh menghafalkan doa loh kita. Oh, gitu ya. Pokoknya gitu. namanya Kristen, namanya pengikut Yesus itu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu. Bagaimana cara mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Dan mengasihi musuh-musuh kita. Iya. Lalu mengasihi sesama, yaitu dengan berdiakonia, bermarturia. Iya. Simpel sekali ajaran Tuhan Yesus itu. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup, supaya hidup tetap di dalam kasih dan di dalam semua janji-janji Tuhan. Nah, kita baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Yang hari kita hidup dengan kasih dan mengampuni, memberkati, diakonia, marturia. Nanti firman Tuhan itu nanti akan menjadi dalam hidup kita yang memberikan tuntunan buat hidupnya kita, supaya hidupnya kita semakin hari semakin berkenan, supaya kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Simpel sekali. Iya. Jadi nggak usah nunggu mentor. Ngapain nunggu mentor? Kalau kita tiap hari baca Alkitab, halangannya apa? Bisa dong beli Alkitab sendiri atau install. Kalau bisa install, berarti bisa install Alkitab di handphone. Ada itu. Di rumah ada kitab ya. Nah, baca dari Kejadian sampai Wahyu tiap hari. Baca Kejadian sampai Wahyu. Satu hari 5 pasal. Kalau bingung, ikut sama doa fajar kita tiap pagi atau dengarkan videonya. Setiap hari kita membahas satu pasal. Nah, orang yang hidup di dalam kasih, ya, ketika dia membaca firman, nanti dia akan tambah mengerti. Tapi kalau orang yang tidak hidup di dalam kasih Yesus, mau doktor teologi sekalipun, profesor teologi, nggak akan ngerti. Jadi baca Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Profesor teologi itu tidak menjamin dia punya iman loh. Ya, tapi rakyat jelata, cuma nelayan-nelayan biasa, tapi hidupnya penuh dengan kasih, hidupnya selalu konsisten dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia, bermarturia. Ya, diakonia itu ngasih makan orang-orang miskin, ya, sama bermarturia, bersaksi tiap hari. Maka nanti setiap hari dia baca firman, dia akan mengerti, lebih mengerti, dan pengertiannya itu jadi iman, bahkan lebih orang-orang profesor teologi, gitu. Gitu. Simpel sekali, jangan dibuat ruwet. Jadi mesti nggak harus hafal semua doa-doa yang mereka hafalkan gitu ya. Nah, iya enggak ya. Ritualnya tetap ikut apa gitu ya. Nggak usah. Nggak gitu. Usah. Yesus nggak pernah ngajarin ritual apapun. Di rumah saja sama istri gitu, maksudnya apa? Ke gereja juga nggak apa-apa, di rumah juga nggak apa-apa, nggak ada syarat, biasa aja, nggak usah dijadikan syarat. Karena kan ada yang itu ya, 2 atau 3 berkumpul atas namaku, aku hadir gitu ya. Iya. Patokannya begitu ya. Itu sih memang. Cuma kadang-kadang sama kalau nggak datang-datang ada yang nanya. Ya kangen, kayak nggak apa-apa tuh, bagus. Kalau kita bisa kumpul, kenapa kita harus sendiri-sendiri? Iya. Kalau bisa kumpul ya kumpul. Kalau nggak bisa kumpul, lagi pas ada kerjaan ya kerja. Setelah corona begini kan nanggung itu penyakit itu ya, jadi pada khawatir gitu. Iya. Penyakit corona ya. Oke. Ya, benar. Oke, makasih. Ya, makasih. Ya, Pak Wilson Makena, silakan. Oh, sorry, kita harus sudahi. Nanti selanjutnya ini lagi ya, kita balik lagi ya.